Halo, selamat siang. Kembali lagi dari sudut favorit di sisi selatan Jembatan Mahakam Samarinda. Jadi aktivitas bak dan TB yang melintas di Sungai Mahakam untuk siang hari ini terpantau cukup lengang. Dari informasi dari BPS ya, untuk suplai batu bara kita, terutama dari Kaltim, itu cukup rendah, tidak seramai seperti bulan-bulan yang lalu ya, karena memang permintaan dari luar Indonesia juga nggak sebegitu ramai gitu kan ya, mungkin dikarenakan adanya perang di Timur Tengah, perang di Eropa Timur, untuk perang di daerah Afrika gitu ya, itu berdampak tuh. Apalagi pertumbuhan ekonomi Cina pun juga hampir masuk ke jurang resesi ya, karena ada beberapa negara yang saya ikutin berita ya, seperti Jepang hampir masuk jurang resesi, terus Yunani, Cina, Amerika gitu ya, hampir masuk jurang resesi. Kalau Amerika sih ya cukup jadi provokator gitu ya, masuk ke negara orang lain, bantu suplai senjata, dihantu-hantuin gitu ya, akan terjadi perang begini, lakulah senjatanya dia gitu kan. itu akal-akalnya penjajah ya gitu tuh ya. Kalau bisa Indonesia batalin deh untuk membeli F-15. Nanti juga nggak bisa dibuat apa-apa gitu kan, nanti untuk kita membela diri, untuk membebaskan Indonesia dari separatis, kita menggunakan F-15 nggak bisa gitu kan, kena lagi kita nanti di embargo sama Amerika. Kan kita punya pengalaman lah ya, di bawah tahun 2000 sampai 2000 berapa kemarin itu kena embargo dari Amerika. Kalau bisa itu jadikan pengalaman ya. Banyak negara udah yang bisa mengekspor, membuat pesawat tempur gitu ya, untuk menjaga keamanan negaranya, bukan Amerika saja. Carilah negara-negara yang mau bermitra dengan Indonesia, yang mau bekerja sama, mau sistem transfer of teknologi ya. Jadi kita bukan cuma jadi negara pembeli, kita pun dapat teknologinya gitu ya. Jadi yang lagi sepi itu bukan kita saja, bukan Indonesia saja. Negara maju seperti Amerika, Cina juga termehek-mehek gitu ya, untuk mempertahankan ekonominya, karena di saat ini Amerika juga banyak pengangguran ya. Nah, jadi ada beberapa hari yang lalu saya baca berita, pabrik tekstil kita untuk di daerah Karawang, daerah Jawa Barat lah ya, terus konveksi itu tutup. Kurang lebih ada 13.000 karyawan yang di PHK. Coba. Yang teriak-teriak kemarin yang ahli ekonomi mana? Kasih solusi itu yang pintar gitu. Kita kalau cuma memproduksi ya, kalau kita tidak ekspor keluar, nggak bisa. Makanya kata Pak Jokowi, buatlah teknologi, buatlah mobil listrik, motor listrik. Ya kita jangan berharap kita dipakai di dalam negeri, kita ekspor ke Afrika gitu kan. Jadi banyak pengamat ekonomi yang berbicara gitu ya. Dia hanya pintar berbicara, tapi pada saat pelaku ekonominya nggak bisa sama sekali gitu ya. Itu. Jadi hari ini tanggal 21 Juni tahun 2024, euforia ya, Piala Euro itu menurut saya melebihi dari Piala Dunia. Sangat ramai sekali ya. Kemarin penyisian Piala Dunia juga cukup ramai ya di media sosial, apalagi dalam beberapa hari ini Piala Euro itu sangat meramaikan. Banyak sekali saya lihat mau di perempatan, pertigaan ngadakan nonton bareng ya. Memilih
kontestan-kontestan yang disenangin sama dia gitu kan. Apalagi Nederland, Belanda itu pusatnya Indonesia gitu katanya. Macam-macam mereka berasumsi gitu ya. Indonesia tetap Indonesia, Belanda tetap Belanda gitu kan. Memang sih banyak keturunan Indonesia yang berdomisili di Belanda. Bukan di Belanda saja menurut saya, cukup banyak. Indonesia itu di mana aja menurut saya ada gitu ya. Nah ini penampakan Sungai Mahakam cukup sepi ya, walaupun ekonomi dunia lagi tertati-tati, tidak baik-baik saja. Ayo kita berhemat, ayo kita lebih kreatif lagi menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu saja untuk video saya hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.